Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas MPMG. Terkendala sinyal ya, nggak apa-apa, pokoknya masuk aja ya. Saya yakin kalian mendengarkan kuliah saya pada hari ini. Oke, baik, kita mulai aja. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait financial management, jadi manajemen keuangan pada penyelenggaraan pelayanan makanan dan gizi. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk absensi di Sibda ya. Baik. Oke, sebelumnya buat teman-teman semua, untuk tugas rutinnya, saya hanya ingin teman-teman untuk merangkum perkuliahan hari ini. Jadi nanti hasil rangkumannya, bukan rangkuman sih, kayak ya catatan biasa aja. Jadi saya ingin memastikan bahwa teman-teman mencatat apa yang saya sampaikan, terus nanti hasil catatannya bisa difotokan dalam bentuk PDF aja, jadi satu gitu, ke Sibda ya. Saya tunggu sampai nanti jam 9, kemudian untuk materinya ini tidak akan saya share sampai besok atau di atas jam 9 nanti. Jadi, teman-teman harus mencatatnya. Oke, ini sudah tampak ya. Manajemen Finansial in Food Service Part 2. Oke, jadi ini saya terbantu oleh Bu Tias, sehingga nama Bu Tias masuk ke dalam PPT saya. Oke. Kita hari ini berbicara terkait budgeting, kemudian sebentar. Ini sudah terekam kan ya? Oke. Budgeting, pencatatan dan pelaporan, serta pengendalian biaya. Oke, budget. Jadi budget itu kalau kita sebutnya biasanya anggaran ya, atau anggaran dana gitu. Nah, anggaran dana itu merupakan prediksi dari revenue. Masih ingat apa itu revenue? Apa itu revenue? Pengeluaran ya. Oke, prediksi dari apa namanya revenue dan expenditure pada periode tertentu. Oke, jadi dalam budgeting ini ada perencanaan dari operasional usaha dalam kaitannya dengan keuangan atau perencanaan untuk mengawasi pengeluaran dan keuntungan. Ya, jadi ini pengeluaran dan keuntungan itu dia rencanakan sudah dari awal gitu. Jadi kayak dia memprediksikannya akan jadi seperti apa sih ini pengeluarannya, pemasukannya, keuntungannya kayak gitu. Nah, dalam budgeting ini dia menentukan berapa banyak sih uang yang tersedia. Jadi kayak modalnya itu ada berapa sih kayak gitu. Terus yang harus disediakan itu berapa untuk pengeluarannya gitu. Jadi biasanya memang untuk anggaran atau budgeting ini dilakukan pada awal-awal tahun atau awal-awal periode karena dia harus mengajukan anggarannya itu. Misalnya kalau di rumah sakit dia harus mengajukannya itu ke bagian direktur keuangan. Misalnya kalau punya restoran dia harus mengajukannya ke pemiliknya gitu atau ke pemiliknya mengajukan ke butuh berapa sih untuk modalnya ke pemilik saham, pemegang saham misalnya kayak gitu. Nah, menurut Supriyono, jadi budgeting itu rencana yang terinci. Jadi suatu rencana dinyatakan secara formal dalam bentuk kuantitatif. Satuannya biasanya berupa uang, berapa puluh juta sih, berapa juta sih untuk memperoleh dan satuan uang untuk memperoleh dan menggunakan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi dia itu gimana rencananya itu supaya dia itu dapat uangnya itu jadi bisa dipakai untuk penggunaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan.
Syarat dalam penyusunan anggaran atau budgeting, yang pertama harus realistis, kedua luas, dan continue. Jadi realistis itu ya sangat mungkin dicapai gitu. Jadi ibaratnya tidak kalau bahasa sekarang itu nggak ngadi-ngadi gitu. Jadi sesuatu yang oke, ini ada kok uangnya kayak gitu. Oke, ini make sense gitu, masuk akal. Kemudian luwes ini dia tidak kaku sehingga ada peluang untuk perubahan situasi gitu. Jadi misalnya dia sifatnya ketika misalnya tiba-tiba ada suatu kejadian, katakan misalnya ruang penyimpanannya tiba-tiba terbakar gitu ya, atau misalnya tiba-tiba kebanjiran, kehujanan, jadi mengalami kerusakan gitu. Nah, anggarannya ini tuh masih bisa berubah menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kemudian continue ini anggaran yang memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan suatu hal yang insidental gitu. Jadi karena itu kenapa kalau anggaran itu dia ada setiap tahunnya. Sebenarnya nggak hanya di penyelenggaraan makanan ya, anggaran di suatu institusi pun dia juga harus continue. Sebentar ya. Oke. Kemudian klasifikasi anggaran itu apa aja? Berdasarkan fleksibilitasnya, ada anggaran yang disebut fix, jadi dia nggak ada revisi dan dia ada revisi secara periodik. Biasanya kalau anggaran fix itu yang terkait dengan itu tuh sudah ditetapkan oleh kayak atasan gitu. Jadi dia tidak disesuaikan oleh perubahan harga pembelian. Jadi misalnya kayak harga bahan makanan itu kan selalu berubah ya, karena itu setiap tahunnya pasti berubah. Sedangkan kalau misalnya kayak harga gas, harga listrik dan yang lainnya itu jarang ada revisi. Ya biasanya itu setiap berapa 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali gitu. Oke, sebentar ya. Kalau MGI mahasiswa, aduh, sebentar. Oke, kemudian berdasarkan jangka waktu. Jangka waktunya ini ada yang pendek, kurang dari sama dengan 1 tahun, jadi per 1 tahun periodenya. Ada yang anggarannya itu panjang, jadi per 3 tahun, per 5 tahun, kayak gitu. Nah, untuk menganggarkan bahan makanan di rumah sakit, itu dia rangkaian kegiatan perhitungan anggaran berdasarkan laporan penggunaan tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk menentukan anggaran bahan makanan di rumah sakit, kita biasanya menilik atau menengok tahun lalu itu seperti apa gitu, penggunaannya itu bagaimana kayak gitu. Karena kurang lebih biasanya sama, tapi ada beberapa yang harus kita jaga-jaga gitu. Jadi kayak ada uang darurat atau anggaran yang darurat kayak gitu. Oke. Oke, fungsinya apa? Yang pertama, fungsinya untuk mengetahui perkiraan jumlah anggaran dari periode tertentu. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan untuk mengadakan RAB bahan makanan. Jadi dasarnya itu
Melalui apa? Jadi melalui anggaran belanja itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Jadi yang pertama itu kita survei dulu. Kita mencari tahu dulu informasi tentang ketersediaan anggaran. Jadi misalnya nih sumber rumah sakit itu bakal ngasih anggaran kurang lebih berapa sih? Katakan 50 sampai 100 juta kayak gitu. Nah, berarti kita tidak boleh lebih dari 100 juta atau kita minimal 50 juta kayak gitu. Terus setelah kita mencari tahu informasi-informasinya, kita mengkelompokkan bahan makanan sesuai dengan menu dan pedoman menu. Nah, sebelumnya kan materi yang sebelumnya kan membahas tentang pentingnya pedoman menu ya. Jadi kita punya kayak buku sakti ibaratnya ya, itu isinya adalah pedoman menu kita. Jadi kita mengkelompokkan misalnya sayuran bahannya apa, bahan makanannya apa aja, daging bahan makanannya apa aja, roti dan yang lainnya. Kemudian setelah itu menetapkan spesifikasi harga bahan makanan berdasarkan nilai gizi, standar porsi, keberadaan pasar, dan kelayakan harga. Jadi misalnya nih, sudah dikelompokkan sayur ini, ikan ini, daging ini, telur ini. Kemudian berdasarkan dari pedoman menu ini, kan kita ingin menetapkan ya misalnya untuk nilai gizi atau standar porsinya, oh telur itu standar porsinya 1 butir, ikan itu standar porsinya untuk ikan tuna misalnya ya, atau tenggiri itu setengah potong, setengah ekor. Nah, itu berapa sih harganya per porsinya, kayak gitu. Ya. Mohon maaf ya, sinyalnya. Oke. Saya sudah terlihat lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, thank you. Oke, kemudian kita mengumpulkan informasi. Bentar. Oh, oke. Oke, Ola. Ini kenapa sih? Ya. Nah, kemudian setelah tadi ini letakkan spesifikasinya, langkah keempat adalah mengumpulkan informasi mengenai jenis dan konsumen. Jadi sebenarnya di rumah sakit itu tidak hanya menyediakan makanan untuk pasien aja, tapi dia juga menyediakan makanan untuk dokter, perawat, pegawai yang lain, kayak gitu. Penjaga malam satpam itu juga dia diberikan makanan dari dapur itu, dari instalasi gizi. Jadi kita harus mengumpulkan informasi itu. Kemudian menghitung volume kebutuhan dengan kebutuhan bahan makanan, pembulatan volume didasarkan atas perkiraan rata-rata kenaikan konsumen dan berat bahan makanan dalam tiap kemasan. Oke, jadi ini untuk setelah tahu jenis konsumennya, siapa saja, berapa jumlahnya, dalam satu hari itu siapa saja, berapa jumlahnya. Nah, ini menghitung volume kebutuhannya. Jadi ibaratnya kayak 1 bulan dengan total pasien seperti ini, dengan total menu-menu seperti ini, itu berapa sih yang dibutuhkan untuk wortel, untuk telur, untuk beras, kayak gitu. Kemudian langkah yang keenam, melakukan survei pasar. Jadi survei pasar ini untuk mengetahui ya harga saat itu dari pasarannya seperti apa gitu. Apakah ada kenaikan harga pada beras tertentu, atau misalnya ada kenaikan harga untuk cabai, bawang merah, bawang putih, kayak gitu. Nah, setelah kita survei harga, kemudian menyusun harga satuan berdasarkan survei harga pasar. Jadi harga satuannya berapa? Misalnya dari 1 kilo
1 kilo itu kalau 1 porsinya itu berapa rupiah sih? Kayak gitu. 1 ekornya itu berapa rupiah sih? Kayak gitu. Jadi harga satuannya itu misalnya saya ingin beli ikan gitu ya. Ikan saya butuh 1 bulannya 100 ekor gitu. 100 ekor itu kalau dijadikan nilai uang itu berapa juta kayak gitu. Ya, kemudian mengkalikan ini ya, jadi mengkalikan itu yang tadi, jadi berapa juta. Nah, untuk menetapkan kebutuhan bahan makanan periode. Jadi, per masing-masing bahan makanan ini nanti dikalikan harga satuannya berapa, dikalikan kebutuhan volumenya tadi berapa. Gitu. Oke, yang itu tadi adalah budgeting. Kemudian yang kedua adalah pencatatan dan pelaporan. Oke, pencatatan dan pelaporan kita mulai dari masukan. Jadi di dalam masukan ini ada data penerimaan. Mohon maaf, Bu. Ya? Ibu, slide-nya dari tadi di nomor 11, Bu. Oh, ya Allah. Iya, belum aku resum. Begini ya. Ini ya tadi ya. Bentar. Sekarang yang tampak apa? Pencatatan dan laporan keuangan, Bu. Oke. Saya balik. Sebentar. Ini sudah tadi? Ini yang tadi saya jelaskan tentang jenis konsumen. Belum, Bu. Ya, ini yang tadi saya jelaskan tentang jenis dan konsumen yang harus dilayani itu siapa saja. Jadi rumah sakit atau instalasi gizi itu tidak hanya melayani pasien, tapi dia juga melayani makannya dokter, makannya perawat, makannya satpam, makannya cleaning service, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dapurnya tidak sanggup, mungkin karena SDM-nya atau mungkin anggarannya, biasanya dapur rumah sakit ini akan bekerja sama dengan outsourcing catering gitu ya. Jadi makanan kotakan gitu untuk melayani konsumen-konsumen selain pasien. Nah, setelah mengumpulkan informasi jenis dan konsumen, kita menghitung volume kebutuhannya berapa. Jadi dari dari jumlah bahan makanannya itu dikalikan dengan jumlah konsumennya ini berapa, kayak gitu. Nah, setelah tahu volume kebutuhannya berapa, kita melakukan survei pasar. Survei pasar ini tujuannya untuk mengetahui harga bahan makanan saat ini, saat periode itu maksudnya. Karena pasti ada peningkatan atau penurunan sedikit gitu. Nah, setelah dari hasil survei pasar itu, kita menyusun harga satuannya. Jadi harga satuan per ekornya berapa sih? Harga satuan per potongnya berapa sih? Satuan harga per, misalnya kalau sayur per mangkoknya itu berapa sih? Kita kan kayak gitu ya. Nanti dikalikan dengan jumlah volume tadi gitu. Jadi harga satuan ini dikalikan dengan misalnya 1 hari ini saya harus membuat menu untuk 250 orang, nanti dikalikan dengan harga satuannya untuk ikan itu berapa, ini berapa, kayak gitu. Oke. Baik, ini yang kedua adalah pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, pencatatan dan pelaporan keuangan ini kita mulai dari masukan. Jadi di masukan ini ada data penerimaan, data pengeluaran, ada data statistik dan neraca keuangan. Jadi ini data-data yang kita dapat dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau misalnya pun kalian nanti ada usaha gitu ya, terus belum punya data tahun-tahun sebelumnya, ya sudah berarti nanti masukannya di sini adalah masukan terkait berapa modal yang kalian punya kayak gitu. Ya. Setelah itu dari masukan ke tahap pencatatan,
proses pembukuan dan pencocokan. Jadi di catatan ini ada penerimaan pengeluaran, ini sama di prosesnya, kemudian dicocokkan. Jadi uang yang memang dipegang itu benar nggak sih dari penerimaan dan pengeluaran ini? Kayak gitu. Nanti selain di sini dari data masukan ini kita juga masuk ke pengendalian. Jadi di pengendalian ini ada rencana-rencana strategi, kebijakan dan prosedur, kontrak dan anggarannya. Setelah itu dari dua hal ini masuk ke keluarannya. Jadi ini input, ini prosesnya, ini outputnya. Nah di outputnya itu ada apa? Jadi ada seperti pencatatan pajak. Jadi misalnya kalau usaha atau misalnya di rumah sakit itu berapa sih pajak yang keluar dari penerimaan yang ada, pengeluaran untuk pajak itu berapa, terus apa namanya catatan manajemennya seperti apa kayak gitu. Nah setelah dari output ini ternyata ada feedback gitu. Jadi feedback ini seperti kita ingin menganalisis dari apa namanya statement finansial atau analisis. Jadi feedback ini itu tidak harus dilakukan per tahunnya atau jangka pendek gitu. Biasanya feedback ini dilakukan di jangka panjang gitu. Jadi untuk melihat secara garis besar pengeluaran dan pemasukannya itu seperti apa. Jadi supaya nanti ada apa namanya perbaikan di bagian mananya gitu, yang perlu di bagian pengendaliannya kah, di bagian masukannya perlu modal lagi kah, atau misalnya ada perbaikan di bagian pembukuannya dan yang lainnya. Nanti dari feedback ini akan masuk kembali ke masukan. Jadi hasil analisis itu nanti akan menentukan inputnya lagi seperti apa sih, apakah sama, apakah harus diubah, dan yang lainnya. Oke, nah dalam merancang formulir yang jadi untuk mencatat dan melaporkan itu bisa secara manual maupun secara komputerisasi. Ya, jadi ini harus ditentukan dulu setiap instansi ya atau penyelenggaraan makanan penyelenggaraan makanan itu punya beda-beda. Jadi biasanya dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, ada atau enggak yang bisa memakai komputerisasi, kalau enggak pakai manual bisa atau enggak. Terus ini apa teknologinya komputerisasi ini sudah memadai belum gitu, atau masih pakai apa namanya manual biasa seperti Excel gitu ya, atau misalnya pembukuan berupa buku kayak gitu. Nah, di dalam pencatatan dan pelaporan ini ada transaksi keuangan sehari-hari dan harus dengan sepengetahuan manajer penyelenggaraan makanan. Tujuannya biar lebih mudah untuk mempelajari data berbagai keperluan, sehingga bisa menghitung persentase penggunaan biaya terhadap pendapatan. Jadi misalnya penggunaan biaya, misalnya food cost berapa persen sih dari pendapatan kayak gitu. Kemudian untuk pengeluaran apa namanya labor cost berapa persen sih kayak gitu. Nah, yang tahap pertama yaitu pencatatan. Pencatatan itu ada 3. Yang pertama proses penyelenggaraan makanan, kemudian pengelolaan sumber daya manusia, dan biaya lain operasional dan pemeliharaan. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu proses penyelenggaraan makanan. Proses penyelenggaraan makanan terbagi beberapa hal. Yang pertama, tahap pengadaan bahan makanan. Jadi dalam pencatatan ketika masuk ke proses penyelenggaraan makanan itu tahapannya itu banyak. Jadi yang tahap pertama itu pengadaannya. Untuk pengadaan yang harus dicatat itu adalah pesanan barang yang dipesan. Jadi apa saja sih barang yang dipesan? Terus
fraktur pengirimannya itu ada nggak? Harus ada kayak gitu. Bentuknya seperti apa? Nanti biasanya ini disesuaikan. Jadi kayak kita buat fraktur yang harus diisi oleh si penjual kayak gitu. Kemudian harus ada catatan penerimaan. Jadi siapa yang menerima, siapa yang memeriksa, siapa yang mengantar dari pihak penjual kayak gitu. Kemudian ada laporan ketidaksesuaian. Jadi misalnya penjual mengirimkan wortel gitu ya. Ternyata ada yang nggak sesuai nih wortelnya. Kenapa wortelnya nggak sesuai spesifikasi? Misalnya kayak spesifikasi apa namanya? Saya mau bukan wortel buah, maunya wortel sayur yang kecil-kecil yang nggak rasanya manis kayak gitu. Tapi ternyata rasanya manis. Oh, itu masuk ke laporan ketidaksesuaian kayak gitu. Kemudian tahap yang kedua itu penyimpanan dan pengawasan gudang. Nah, ada barang masuk, ada daftar permintaan barang dan barang keluar. Jadi daftar permintaan barang ini biasanya kayak diajukan gitu ya, misalnya apa ya, kayak tadi ya dari video tadi misalnya di dapur cair gitu ya. Dia meminta susu, meminta apa namanya gula, terus meminta tepung, margarin dan yang lainnya. Nah, itu nanti di ACC atau enggak? Kalau misalnya di ACC nanti masuk ke barang keluar, kalau enggak ya ini permintaannya tidak apa namanya tidak ada barang keluar untuk permintaan itu. Yang terakhir dari tahap penyimpanan ini adalah persediaan atau inventaris barang. Dan masalah-masalah yang terjadi, misalnya masalah-masalahnya tiba-tiba ada lubang di bawah sehingga serangga masuk ke sana gitu, atau misalnya masalahnya kemarin ada yang ngambil tapi nggak lapor kayak gitu. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi juga harus dicatat. Ini kita masih ke pencatatan ya. Nah, kemudian tahap produksi makanan. Oke, di tahap produksi tadi, jadi setelah menerima, kemudian menyimpan, kemudian diproduksi. Nah, ini yang harus dicatat itu adalah menunya apa, ada perubahan menu tidak gitu. Jadi misalnya menunya berubah karena bahannya belum datang atau tidak bisa mendapatkan bahan kayak gitu. Berubahnya jadi berubah menu apa? Nah, kemudian yang kedua, dalam tahap produksi makanan ada standar-standar produksi, yaitu standar resepnya, porsinya, bumbunya, mutunya. Mutunya ini biasanya kayak tadi tuh, dia harus ngelihat suhunya, kemudian teksturnya, warnanya, jadi kayak mutu aromanya, mutu-mutu kualitas makanan gitu. Kemudian harus mencatat juga jadwal produksi dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga nanti besoknya itu nggak boleh telat ya, misalnya kayak gitu. Misalnya hari ini telat, besoknya jangan sampai telat lagi, misalnya kayak gitu. Kemudian pencatatan bahan makanan yang diterima, pencatatan bahan makanan yang tersisa atau lebih, itu harus dicatat ya. Jadi untuk evaluasi, wah kalau banyak yang lebih artinya yang digunakan jangan atau yang dibeli jangan banyak-banyak gitu, karena akan terus berlebih kalau kayak gitu kan rugi juga gitu. Kemudian pencatatan SDM-nya siapa saja yang hari itu dia memproduksi makanan, dan ini pencatatan dan laporan kerusakan. Jadi misalnya pisaunya rusak Bu, mata pisaunya lepas gitu dari gagangnya, atau misalnya ulek-uleknya itu pecah karena jatuh atau gimana gitu, juga harus ada laporannya. Tahap yang keempat yaitu tahap distribusi makanan. Dalam distribusi itu harus mencatat jumlah makanan pasien didistribusikan. Jadi misalnya pasien kelas A atau kelas 1 itu berapa orang, kelas 2 berapa orang, VIP berapa orang. Kemudian mencatat nih makanan yang tersisa atau berlebih gitu. Jadi udah masak nih. Terus ketika diporsi loh, oh masih ada sisanya kayak gitu kan. Itu harus dicatat. Telurnya berarti kelebihan.
sayurnya kelebihan kayak gitu. Nah, yang tahap kedua setelah penyelenggaraan makanan, oke, itu ada pengelolaan sumber daya manusia. Jadi di sumber daya manusia ini biasanya yang tercatat dari finansial atau keuangan itu terkait penggajian. Jadi catatan penggajian ini merupakan sumber data pada biaya tenaga kerja. Dia fungsinya untuk menghitung jam kerja dan menentukan gaji yang dibayar. Jadi ada beberapa petugas dapur gitu ya, atau misalnya kalian nanti punya usaha, terus nanti dibedakan misalnya ada yang tukang masak tetap, ada yang tukang masak harian gitu ya. Nah, di dapur juga seperti itu, dapur rumah sakit. Jadi ada beberapa petugas yang dia itu cuman seminggu itu cuma datang tiga hari kayak gitu ya. Nah, itu berarti dia gajinya bisa mingguan atau harian tergantung dengan kebijakan si ahli gizinya. Nah, di catatan ini juga ada lemburnya berapa jam, sakitnya berapa lama, terus hari libur yang digunakan, cutinya berapa lama, itu juga akan menentukan dari penggajian. Oke, yang ketiga terkait pencatatan, itu pencatatan biaya lain, operasional, dan pemeliharaan. Oke, kalau di operasional harian, itu umumnya kejadian tidak terduga atau darurat, seperti misalnya kerusakan alat, atau misalnya saat hari H bahan makanan yang datang tidak sesuai dengan permintaan atau spesifikasi kayak gitu. Kalau bulanan ini biasanya biaya-biaya terkait asuransi, pemeliharaan, misalnya kalian punya Hexos ya, tahu ya apa sih penyaring udara gitu ya misalnya, atau misalnya ada apa untuk mengeluarkan asap dari dapur misalnya kayak gitu, itu kan perlu biaya pemeliharaan. Kemudian ada listrik, gas, dan air, itu bulanan. Kalau yang tahunan tuh biasanya sewa gedung, sewa alat, pembelian alat kayak gitu. Jadi kalau tahunan ini misalnya kalian punya usaha di ruko, berarti sewa gedung ini biayanya adalah biaya operasional tahunan kayak gitu. Oke, setelah pencatatan ini ada pelaporan. Jadi kalau dari pelaporan itu jenis data yang perlu dikumpulkan untuk pengelolaan bahan antara lain, yang pertama, data anggaran untuk bahan makanan. Jadi yang pertama anggaran untuk bahan makanan, yang ini pembelian untuk bahan makanan, yang ketiga penggunaannya, yang keempat persediaannya pada awal dan akhir periode. Jadi anggarannya berapa, jadi yang dilaporkan itu anggarannya berapa sih, rencananya berapa sih, setelah itu dibeli, berapa sih total pembelian yang habis. Gitu. Kemudian yang ketiga, setelah beli yang digunakan berapa gitu. Jadi yang digunakan berapa ini nanti juga diuangkan gitu. Yang terakhir, yang keempat, pelaporan tentang inventaris. Jadi yang tersedia jadinya sekarang ada berapa di awal dan di akhir ini dibandingkan gitu. Nah, jadi caranya kalau untuk yang inventaris tadi yang ketiga itu lakukan inventaris pada jumlah bahan yang tersimpan dalam gudang pada waktu awal. Ya, jadi misalnya kalian masuk ke gudang makanan, terus di list, terus habis itu dikalikan sama harganya, harga satuannya, kemudian kan dapat tuh totalnya berapa harganya. Nah, kemudian nanti ketika sudah diinventaris pada awal, itu ditambahkan total pembelian nilai dalam 1 bulan. Ya, ini. Tambahkan total nilai pembelian yang dilakukan selama bulan tersebut. Ya udah kita tinggal lihat aja total faktur yang dibayar dalam sebulan ini berapa JT gitu misalnya.
Nah, setelah itu dikurangi dengan nilai bahan makanan yang tersimpan pada akhir bulan. Jadi awal, kemudian pembelian berapa, kemudian di akhir ini yang tersimpan di gudang itu berapa. Nanti hasilnya yang diperoleh itu adalah total biaya yang terpakai. Jadi kayak nanti akhir dikurangin, awal dikurangin akhir, terus awal ditambahkan pembelian, terus dikurangin akhir, nanti selisihnya ini merupakan penggunaan dalam 1 bulan, gitu. Oke, misalnya seperti ini. Jadi ada persediaan bahan makanan awal periode, katakan A. Kemudian pembelian bahan makanan pada periode tersebut, B. Totalnya berapa dulu nih? A plus B. Kemudian pada akhir periode adalah C. Jadi kita inventaris lagi nih di akhir periode. Nah, jadi total bahan yang terpakai itu adalah A plus B minus C. Ya. Nah, sedangkan jumlah konsumennya pada periode tersebut itu D. Jadi biaya bahan makanan per konsumen itu berapa? Jadi ini adalah yang ini itu adalah rumus untuk mencari biaya bahan makanan per konsumen. Ya, jadi kita membaginya dengan jumlah konsumennya. Misalnya per bulan kayak gitu. Nah, contohnya ini. Contohnya misalnya jika pengeluaran bahan makanan untuk membuat 1 set menu makanan biasa pasien kelas 3 per bulannya itu dia habisnya katakan 100.000. Sedangkan jumlah porsi yang diproduksi rata-rata 150 orang per hari. Maka biaya makanan per orang per harinya itu berapa? Gitu. Jadi kita hitung dulu biaya bahan makanannya per hari. Jadi 100.000 ini dibagi 30 hari, jadi 100 juta, bukan 100.000. 100 juta. Jadi dibagi 30 hari, jadi 3 juta sekian. Rata-rata pasiennya adalah 150, sehingga 3 juta sekian ini dibagi 150, maka per orang per harinya adalah 22.000. Jadi untuk kelas 3 dalam 1 hari, makanan yang dikeluarkan itu seharga Rp22.222. Tuh, nanti yang kelas 1 beda lagi, karena biasanya akan ada perbedaan, entah itu porsi, entah itu jenis bahan makanan. Jadi biasanya lebih naik sedikit harganya. Nah, dan makanan ini dia akan berpengaruh pada harga biaya inap di rumah sakit ya. Jadi kenapa kalau kamar kelas 1, 2, 3 itu beda-beda, bedanya di mana? Ternyata memang bedanya di makanan, selain di fasilitas kamar ya, tapi di makanannya juga dia berbeda. Oke, jadi kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pengendalian biaya bahan makanan. Jadi setelah tadi pelaporan, pencatatan, ini ada pengendalian. Jadi pengendalian itu salah satu fungsi manajemen yang merupakan usaha sistematis agar hasil kerja sesuai dengan rencana. Jadi kita punya kendali di sana supaya nggak keterusan gitu kesalahannya. Jadi pengendalian ini adalah proses yang dilakukan manajer dalam mengelola biaya supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi pemborosan, penyelewengan, kesalahan yang menyebabkan tujuannya ini tidak tercapai. Gitu. Oke, kalau tujuan dari pengendalian biaya makanan, yang pertama itu dihasilkannya produk atau makanan yang telah direncanakan. Jadi sesuai dengan anggarannya, kayak gitu, sesuai dengan rencananya. Kemudian dihasilkan produk makanan sesuai dengan standar cita rasa, takaran, penampilan, dan mutu bahan.
Jadi kalau yang pertama ini sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan, kalau ini sesuai dengan standarnya, jadi kualitasnya, kuantitasnya juga. Oke, yang perlu diperhatikan apa saja dalam pengawasan biaya makanan? Yang pertama, teliti dalam pencatatan pembelian. Jadi untuk mengendalikan, tentu kita harus tahu ya, detil-detil kecilnya itu kita harus tahu gitu. Sehingga dalam pencatatan pembelian, baik harian, mingguan maupun bulan itu harus detail gitu. Yang kedua, efisiensi penggunaan gitu. Jadi efisiensi penggunaan itu apa ya? Misalnya nih teman-teman punya kangkung gitu ya. Nah, kangkungnya ini dipotongnya seberapa panjang sih untuk akarnya? Jangan sampai habis ya gitu. Jadi itu nggak efisien kan. Jadi penggunaan bahan makanannya itu boros kayak gitu. Nah, hal-hal seperti kecil hal itu juga harus diperhatikan. Kemudian pemahaman manajemen tentang anggaran biaya ini harus dimiliki manajer penyelenggaraan makanan ya, dia harus paham terkait manajemen anggaran biaya. Kemudian mencegah kesalahan dan kehilangan dalam persiapan produksi dan distribusi. Gitu. Jadi misalnya kesalahan seperti apa ya? Katakan ada salah satu bahan yang busuk gitu ya, tapi tidak sengaja tidak diketahui bahwa dia itu busuk sehingga ketika masuk ke makanan yang lain akan mencemari makanan-makanan yang lain. Nah, hal-hal seperti itu juga harus dicegah. Jadi perlu adanya pemantauan mulai dari persiapan, produksi hingga distribusi. Dan fokus pada pencegahan bukan memperbaiki. Jadi jangan sampai nanti kalau teman-teman jadi kepala instalasi gizi ya, amin. Itu nanti sudah terjadi duluan, jadi bingung gimana memperbaikinya gitu. Jadi sejak awal sudah dicegah. Oke, dalam pengendalian biaya ada pengendalian fungsi pembelian, fungsi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, persiapan dan pengolahan, SDM, dan biaya operasional. Ada 6 ya. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Sebelum saya membahas ke-6 pengendalian ini. Oke, belum ada ya. Sebentar ya. Oke, ke pengendalian yang pertama, fungsi pembelian. Jadi peran dari fungsi pembelian itu untuk mengendalikan ya, mencari rekanan, melakukan dan memantau. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang ikut PKMK itu kan ada key partner gitu ya. Ya, di key partnernya itu kita harus mencari rekanan dan memantau langsung proses transaksinya. Kemudian yang kedua, memantau perkembangan harga gitu. Jadi nggak hanya saham aja ya yang dipasarkan, tapi juga harga pasaran.
Dan yang ketiga, mengevaluasi kinerja. Jadi kinerjanya gimana? Apakah setahun 2 tahun bagus nih bahan makanan yang dikirim, tapi beranjak ke tahun ketiga, 4 dan 5 kok ternyata menurun. Wah, ini ada apa? Kayak gitu. Itu harus dicegah sejak dini ya. Nah, kegiatannya apa saja? Yang pertama, menyusun spesifikasi bahan makanan. Jadi spesifikasi itu seperti misalnya bahannya ikan gitu. Ikannya itu harus gimana? Ikannya misalnya ya apa namanya, insangnya harus merah, kemudian matanya masih terlihat segar, atau misalnya kayak sawi gitu ya. Sawinya jenis sawi apa? Sawi pahit, sawi kailan, sawi pokcoy gitu. Terus besarnya daunnya seberapa, lebarnya, atau misalnya seperti telur. Telurnya itu besarnya itu harus sama, misalnya kayak gitu. Atau telurnya itu nggak boleh ada kotoran. Jadi kalau yang ada kotoran langsung dikembalikan, misalnya seperti itu. Nah, ini ya, jadi kayak menetapkan SOP-nya. Jadi standar operasional pelaksanaannya itu harus ada. Kemudian membuat taksiran kebutuhan dan pemesanan makanan, melakukan survei harga, ya, dan menyusun rencana anggaran. Jadi di pengendalian pembelian ini kita harus melakukan pengendalian di tahap-tahapan ini. Yang kedua, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu supaya efisien dan efektif. Jadi memastikan bahwa yang dikirim dan yang diterima itu sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan harga dan waktunya yang ditetapkan. Misalnya setiap hari Rabu saya beli kubis, jam 5 udah harus dikirim. Ya udah, kalau telat 1 jam gimana gitu, SOP-nya seperti apa, sanksinya gimana, itu harus dibuat. Kegiatannya apa aja? Jadi kegiatan di penerimaan ini memeriksa. Jadi kalau memeriksa itu ada berbagai metode. Jadi metodenya itu ada yang one blind, two blinded ya kalau nggak salah. Nah itu jadi kayak yang menerima ini apakah orang yang memesan juga ataukah bukan. Terus orang yang menerima ini apakah membawa spesifikasinya, jadi dicentang-centang, ataukah langsung memeriksa, kemudian nanti ketika diterima baru diperiksa. Jadi ada beberapa metode di sana gitu. Nah, dalam memeriksa ini yang diperiksa jenis, jumlah, spesifikasi, dan harga. Kemudian harus ada frakturnya, atau surat tanda terima, dan membuat catatan dan laporan. Jadi kalau misalnya ada barang yang dikirim tapi tidak sesuai, itu gimana? Apakah ditolak ataukah diterima tapi besok tidak boleh lagi seperti itu, dan yang lainnya. Yang ketiga, fungsi penyimpanan dan pengeluaran. Jadi kegiatannya itu seperti apa? Jadi selama pengendalian itu kita harus membuat SOP, tata cara penyimpanan dan pengeluarannya. Jadi misalnya dalam 1 hari itu harus dicek suhu kulkas penyimpanan untuk bahan mentah yang basah ya. Itu berapa kali sehari. Kemudian suhunya harus berapa. Siapa yang memeriksa. Cara pemeriksaannya seperti apa. Kayak gitu. Kemudian kalau pengeluaran itu nanti ngajuin daftarnya ke siapa yang ngambilin, terus nanti itu kita nyatet sendiri apa dicatetin. Nah itu SOP seperti itu. Kemudian pemeriksaan dan pengawasan rutin itu tadi. Kemudian sarana prasarana sanitasi yang memenuhi syarat. Jadi kalau di dapur rumah sakit itu biasanya ada alat untuk anti serangga ya. Jadi yang di atas gitu warnanya biru gitu. Nah itu jadi tidak ada lalat, nyamuk yang
dia sanggup masuk ke dapur rumah sakit gitu. Kemudian pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran, menetapkan supervisor dan petugas yang bertanggung jawab. Oke, fungsi yang kelima itu persiapan dan pengolahan. 4 apa 5 ya? 4 kayaknya. Oke, persiapan ya 4. Fungsi keempat, persiapan dan pengolahan, kegiatannya itu menyusun standar produksi. Mulai dari standar resep, bumbu, porsi, dan yang lainnya. Kemudian metode pemasakannya tepat dengan alat yang tepat. Jadi jangan sampai misalnya menggoreng tidak dengan wajan tapi dengan panci, misalnya kayak gitu. Atau misalnya memotong tidak di atas talenan tapi di atas piring misalnya ya kayak gitu. Nah, terus tenaga produksi yang sesuai bidangnya. Jadi misalnya ada yang dia memang tukang masak, ada yang dia memang ditempatkan di bagian penyimpanan karena dia ngerti nih soal teknologi kulkas ini, misalnya kayak gitu. Terus memastikan ketepatan pelaksanaan dari jumlahnya, kualitasnya, waktunya. Jadi kalau tadi contohnya makan pagi itu harus jam pengantarannya jam 6 sampai jam 7, berarti masaknya mulai jam berapa nih? Berarti masaknya kan persiapan mulai dari jam 3 atau jam 4. Nah, itu harus pasti pelaksananya seperti itu. Kemudian pemantauan mutu makanan dengan uji cita rasa, jadi diincip dulu. Kemudian ada juga yang dari HACCP-nya gitu, jadi ngecek lagi ada rambutnya enggak, ada staplesnya enggak, ada di dalam beras itu masih ada batunya enggak, kayak gitu. Kemudian pengendalian berikutnya, kegiatan berikutnya adalah modifikasi dan pengembangan resep, termasuk gimana sih memanfaatkan sisa makanan. Jadi misalnya brokoli hijau nih. Nah, brokoli itu kan biasanya gagangnya nggak dipakai. Nah, untuk supaya dimanfaatkan sisanya, itu harus gimana? Jadi misalnya ada resep yang dia itu tumis gagang atau apa namanya, gagang brokoli crispy atau apa, nanti itu tidak harus ditujukan ke pasien gitu. Bisa ditujukan ke pasien, tapi misalnya sementara ini kayaknya ditujukan aja ke perawat atau ke security gitu. Nanti kalau untuk yang pasien misalnya bisa dibikin pure gitu misalnya ya. Pure gagang. Oke, kemudian mengelola bahan makanan agar tidak mudah rusak. Dan yang terakhir kegiatannya pencatatan dan pelaporan selama produksi makanan. Oke, kemudian yang kelima itu ada biaya tenaga atau SDM. Nah, di SDM ini caranya dengan memaksimalkan atau mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja sesuai dengan standar kualitas dan pelayanan. Jadi jangan sampai ada orang yang nganggur di situ ibaratnya, atau jangan sampai ada orang yang kerjanya terlalu berat tapi sebenarnya gajinya sama kayak gitu. Jadi mengoptimalkan itu seperti itu. Kemudian memanfaatkan sumber daya secara berdaya guna gitu. Jadi apa namanya, kalau memang dia pekerjaannya adalah itu ya kita manfaatkan dia semaksimal mungkin ibaratnya kayak gitu. Misalnya kalau tukang masak ya, dia apa namanya ngerti soal resep. Jadi untuk pengembangan resep di bagian pengendalian produksi dan pengolahan makanan itu dia harus bisa mengembangkan resep dari makanan yang sisa tadi gitu, bahan makanan yang sisa. Oke, kegiatannya yang pertama dalam SDM itu membuat jadwal kerja yang baik dan adil ya. Kemudian membuat uraian tugas untuk setiap pekerja atau unit kerja, menetapkan standar kinerja dan produktivitas, menyederhanakan pekerjaan dengan menggunakan bahan makanan setengah jadi atau prosedur kerja yang sederhana. Oke, jadi misalnya kalau kayak gini itu
kayak di tadi itu adalah video dapur di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Nah, jadi di Yogyakarta itu saya pernah ke sana, itu petugas masak untuk pagi, siang, dan malam itu bisa berbeda gitu. Jadi untuk mengoptimalkan pekerjaannya, biasanya petugas yang bagian makan malam itu dia sekalian mempersiapkan makanan setengah jadi untuk makan pagi. Jadi orang-orang di makanan pagi ini tidak mulai dari nol, karena kan waktunya mepet, jam 6 sampai jam 7 udah harus diantarkan. Jadi mereka membuat makanan setengah jadi tinggal nanti yang pagi ini tinggal memanaskan atau mengolah menjadi makanan jadi, seperti itu. Oke, kemudian yang kelima ini melakukan perencanaan dan pembinaan, jadi ada pelatihan gitu untuk SDM-nya, pengawasan waktu kerja, layout ruang. Jadi layout ruang itu alurnya gimana? Jangan sampai orang masak itu ketabrak-tabrak gitu. Jadi ini bagian perebusan itu sebelah sini, bagian penggorengan sebelah sini, kemudian persiapan itu jauh banget misalnya dari tempat pengolahan sehingga bawa bahan makanannya itu terlalu berat misalnya kayak gitu. Jadi tumpah-tumpah misalnya. Ya, kemudian menggunakan peralatan yang aman, cukup dan terpelihara. Yang terakhir adalah pengendalian terhadap biaya overhead dan penunjang lain, misalnya pengendalian terhadap bahan bakar, air dan listrik gitu. Jadi harus curiga nih misalnya kayak tiba-tiba kok airnya naik ya, ada apa ya gitu. Jadi sesuatu yang nggak lazim itu udah harus dicurigain, apakah ada yang bocor ataukah mesin PDAM-nya yang rusak atau memang ada penggunaan berlebih dan itu untuk apa gitu. Kemudian peralatan kerja, misalnya kayak tadi ya, yang penutup kepala, masker, kemudian sandal buat di tempat kerja gitu ya. Nah itu juga harus disediakan. Terus dipelihara juga, misalnya sandalnya jangan sampai hilang sebelah gitu, atau misalnya ada yang cari yang awet kayak gitu. ATK, sarana prasarana higienis sanitasi, dan desain ruang. Desain ruang ini tadi ya berhubungan dengan produksi dan pengolahan makanan. Oke, jadi cara pengendalian biaya lainnya itu bisa menggunakan persentase. Jadi misalnya untuk mengendalikan misalnya tadi ya ada untuk pasien kelas 3 itu biaya satu harinya 22.000 gitu. Nah, dalam 22.000 itu kita bagi nih persentasenya, misalnya makan pagi 20% dari 22.000 berapa biayanya, makan siang berapa biayanya, makan malam berapa biayanya, dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita sudah tahu biaya per makannya ini, nanti kita bisa mengendalikan nih supaya bahan makanannya itu tidak overprice ya, atau tidak berlebihan, dan bisa juga mengatur misalnya karena makan pagi ini biayanya lebih rendah, selingan juga lebih rendah gitu, berarti tenaga SDM yang ini itu cukup satu orang aja, sedangkan yang ini masing-masing satu kayak gitu. Jadi pengendaliannya seperti itu. Oke, kemudian ini membuat pencatatan menggunakan formulir yang dirancang khusus sesuai kebutuhan. Jadi misalnya ini adalah permintaan bahan makanan untuk pasien. Tanggalnya ini per hari biasanya ya. Jadi per hari ini ditulis ya oleh penanggung jawab pengolahan dan penyaluran makanan. Jadi dia request nih, ini waktunya makan pagi gitu, tanggal sekian. Bahan makanannya apa aja? Beras, satuannya berapa kintal. Untuk pasien kelas 1 berapa orang, pasien kelas 2 berapa orang, pasien ini berapa orang, Jadi misalnya beras satuan per orangnya ya. Jadi misalnya
100 gram gitu. Berapa orang nanti dijumlah dikalikan satuan, jumlahnya berarti nanti berapa puluh kilo gitu. Kemudian ini ada ikan, satuannya 1 porsi. Ini nanti berarti butuh berapa porsi atau berapa kilo kayak gitu. Dan seterusnya nanti ditandatangan oleh KINS-nya. Nah, ini penerimaan. Jadi kalau ini adalah permintaannya sebelum biasanya ini sebelum dilakukan pembelian ya, atau misalnya ini ketika barang sudah datang, sudah ada di tempat penyimpanan, ini kita bisa memberikan bon permintaan ini. Kemudian ini untuk penerimaannya, jadi penerimaannya itu pemasoknya siapa, tanggalnya berapa, jumlahnya berapa, jumlah volumenya ya. Kemudian ini deskripsi barangnya apa aja, harganya berapa dengan jumlah yang segini kayak gitu. Oke, kemudian ini pengeluaran. Jadi tadi permintaan, penerimaan, yang ini pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini nama bahan makanannya apa, satuannya berapa, satuannya apa atau berapa ya. Kemudian jumlahnya per pasien ini kelasnya berapa, untuk pegawai juga berapa. Gitu. Oke, mungkin sebelum saya sampaikan yang ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan kalau mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, jadi ini adalah beberapa faktor ya yang harus dipertimbangkan ketika kita menganalisis anggaran gitu. Jadi ada 3 faktor besar, food cost, labor cost, dan overhead cost atau operating dan other expenses. Nah, dalam food cost ini beberapa faktor lainnya seperti menu, biaya, kemudian penerimaan, penyimpanan, produksi, porsi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu untuk menganalisis. Misalnya seperti berapa banyak sih pilihan menu yang ditawarkan. Jadi ini tidak hanya di rumah sakit ya, bahkan di restoran atau di catering misalnya itu dia juga mempertimbangkan ini gitu. Jadi berapa banyak pilihan makanan atau menu yang ditawarkan, kemudian apa saja biaya makanan dan biaya SDM pada masing-masing menu yang harus dipertimbangkan. Kemudian berapa banyak jumlah yang terjual, misalnya kalau untuk penyimpanan misalnya kayak apakah ada kemungkinan pencurian ya, entah itu pencuri dari luar atau dari pegawainya sendiri. Kemudian untuk porsi misalnya ini ya, apakah tersedia dan cukup alat porsi yang digunakan untuk digunakan karyawan gitu. Jadi kalau memporsikan tuh karyawannya itu semua pegang loh, alatnya itu cukup loh kayak gitu.
Terus apakah biaya untuk makannya pegawai ini juga sudah dihitung? Kayak gitu. Nah, kalau di labor cost ini macam-macam. Jadi dia yang dipertimbangkan ada jenis dan pelayanan yang ditawarkan, jam dari pelayanan, kemudian apa ya? Physical plans. Oke, ini terkait dari area apa namanya sarana prasarananya ya. Maksudnya seperti misalnya apakah tersedia seperti misalnya keranjang ukurannya berapa, jumlahnya berapa sehingga dapat memaksimalkan area dari penyimpanan itu gitu. Ya, seperti itu. Terus di supervisi ini apakah supervisi itu memonitoring setiap aktivitas di departemennya atau setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, kayak gitu. Kemudian seperti ini, lembur itu diperhitungkan tidak, kayak gitu. Nah, untuk operating dan other expenses itu pemeliharaan, kerusakan, kemudian suplai atau pengadaan, dan ini penggunaan biaya energi dan alat-alat lainnya. Jadi kayak gas, air, listrik. Terus kalau yang ini pemeliharaan itu apakah bahkan sampai ditanyakan ya apakah pegawai itu di training untuk melaporkan kerusakan. Jadi misalnya kita harus mengajarkan kepada karyawan kalau kamu merusakkan suatu barang jangan disembunyikan, misalnya kayak gitu. Dilaporkan saja, tidak apa-apa, namanya juga manusia. Tempatnya kesalahan, misalnya kayak gitu. Terus apa namanya? Ini sebelum dirusak, kita juga harus membuat karyawan kita itu aware bahwa ini alatnya mahal, kalau megang hati-hati, misalnya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja. Ini sedikit quote dari Bu Tias nih. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ya kalau jangan lupa absen, kemudian jangan lupa juga saya tunggu nanti jam, oh ya. Oke, silakan Desi. Jangan lupa sampai jam 9 malam ya untuk pengerjaan dari tugas rutinnya. Oke. Dalam manajemen, oke, Desi bertanya, oh, kenapa Jessica nggak bisa absen di SIPDA? Yang lain bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, bisa. Bu. Coba lagi ya, Jess, mungkin jaringan. Oke, apakah dalam manajemen tersebut terkait perencanaan bahan makan diperhatikan terkait kestabilan harga? Kestabilan harga. Oke, nah kalau terkait, oh ya, seperti misalnya bulan depan itu Lebaran, jadi prediksi bahan makan pasti naik seperti itu. Oh iya, ya, jadi ya ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam perencanaan anggaran itu salah satu proses atau tahapan yang perlu kita lakukan adalah survei bahan pangan. Survei pasar, sorry. Oke, ini ya, melakukan survei pasar.
Jadi survei pasar ini tidak hanya kondisi pasar saat itu ya. Jadi misalnya kondisi, karena misalnya gini, kita bulan Maret ini ya ini harus membuat anggaran untuk bulan April gitu. Nah, kita melihat dengan kondisi sekarang, katakan cabai merah, cabai rawit merah itu harganya meningkat, daging juga meningkat, kayak gitu. Jadi peningkatan ini itu kita juga bisa memprediksi bahwa oke, ini bulan depan justru Lebaran, berarti harganya akan semakin meningkat. Jadi kita bisa menaikkan sedikit harganya untuk mengantisipasi harga yang meningkat ketika bulan-bulan Lebaran, kayak gitu. Ya, sama halnya seperti misalnya bulan-bulan seperti akhir-akhir tahun kayak gitu, itu mungkin juga ada peningkatan harga karena libur hari Natal dan hari Tahun Baru misalnya kayak gitu. Ya, jadi fungsi salah satu hal yang dilihat ketika survei pasar itu adalah memang kestabilan harga, Desi. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Gimana, Des? Ibu ingin bertanya, Bu. Iya, Angel. Ibu terkait kalau misalnya di rumah sakit kan Bu ada beda-beda kelas tuh Bu manajemen pelayanannya, khususnya untuk misalnya untuk pelayanannya. Jadi kalau misalnya kayak itu Bu, gimana cara manajemennya? Karena kan ada kayak kelas 3, kelas 2, kelas 1, bahkan kelas VIP itu Bu. Oke, jadi gimana apa yang di manajemen keuangan atau anggarannya gitu kah? Iya Bu, keuangan khususnya kayak untuk pembelian makanan kayak gitu. Ya, jadi memang biasanya untuk di rumah sakit itu untuk anggarannya, oke, bentar ya Desi. Untuk di rumah sakit itu anggarannya itu tidak akan dipisahkan karena pembelian, penerimaan, penyimpanan itu untuk kelas 1 sampai VIP itu jadi satu. Sehingga anggarannya pun juga akan jadi satu. Nah, mungkin yang berbeda itu adalah di biaya per konsumen perharinya kayak tadi. Jadi tetap dirincikan di situ adalah berapa total yang dibutuhkan untuk kelas 1 misalnya ya, yang dibutuhkan misalnya porsinya lebih sedikit atau menunya tidak lebih banyak gitu ya. Nah, itu berapa-berapa apa-apa saja, kelas 2 apa-apa saja, kelas 3 sampai VIP apa-apa saja, kemudian nanti digabungkan, ditotalkan, kemudian baru nanti dikalikan dengan harga satuannya gitu. Jadi untuk anggarannya sendiri kelas 1 sampai VIP itu tidak terpisahkan, jadi menjadi satu. Jadi nanti ketika ada pembelian itu ya udah jadi satu itu untuk semua kelas yang ada gitu sih. Itu kan yang dimaksud? Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, oke, jadi Desi, jadi Bu penyelesaiannya dengan peningkatan anggaran ya. Oke, kalau penyelesaiannya dengan peningkatan anggaran, ya itu bisa salah satunya. Jadi untuk beberapa komponen saja biasanya kita bisa meningkatkan biayanya. Jadi harga satuannya kita tingkatkan. Yang cara kedua adalah dengan meningkatkan totalnya. Jadi misalnya nih total anggaran biaya dalam katakan per bulan ya, satu bulan itu 100 juta. Nah, kita bisa mengkalikannya dengan 5-10% gitu ya. Tapi kita sampaikan gitu nanti ke bagian keuangan di rumah sakit atau misalnya ke owner kita, owner restoran gitu ya, bahwa kenapa kita menambahkan 5-10% untuk totalnya ini karena memang ada antisipasi terkait peningkatan harga di bulan-bulan tertentu seperti bulan puasa atau Idul Fitri atau hari tahun baru misalnya kayak gitu. Gitu sih. Begitu deh sih. Mungkin ada yang lain?
Iya, betul. Jadi seperti penambahan biaya tidak terduga. Enggak sih, sebenarnya lebih ke kalau tidak terduga itu eh, ada suatu kejadian tertentu, misalnya kerusakan alat, atau misalnya kayak kehilangan, tiba-tiba hilang ini apa si bahan pangannya di dapur, bukan, di tempat penyimpanan misalnya hilang. Nah, itu sebenarnya biaya-biaya tidak terduga. Tetapi untuk yang prediksi kestabilan harga yang disampaikan Desi tadi dari hasil survei pasar, itu kita sudah menduganya gitu, sehingga kita perlu meningkatkan anggarannya, baik itu per satuan jenis bahan pangan, jadi misalnya cabai rawit kita khususkan langsung kita naikkan harga satuannya, daging langsung kita naikkan harga satuannya, atau dari total keseluruhan biaya baru kita kalikan 5-10%, misalnya seperti itu. Jadi bukan untuk biaya tidak terduga juga sih, tapi memang untuk kita tambahkan karena memang kita tahu bahwa ada harga yang meningkat atau harga yang menurun. Misalnya seperti kemarin jeruk nipis sedang jatuh harganya karena harga belinya sangat murah ya. Nah, itu bisa nih diprediksi, oh ini harga jeruk nih kayaknya turun nih gitu karena ada produksi yang berlimpah tapi tidak ada yang membeli misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa diturunkan untuk harga satuannya misalnya seperti itu. Begitu, Des? Oke. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Oke, baik. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman, atas perhatiannya. Ya, kelas saya selalu cepat, jadi kita tidak usah berlama-lama. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung bisa japri ke saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Siang, Bu.